Sisingamangaraja XII, yang memiliki nama asli Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, lahir pada 18 Februari 1845 di Bakara, sebuah wilayah yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ia bukan hanya seorang raja di negeri Toba, tetapi juga merupakan salah satu tokoh penting dalam perlawanan gigih terhadap penjajahan Belanda, dimulai sejak tahun 1878. Gelar Sisingamangaraja XII diperoleh melalui jalur silsilah keluarga marga Sinambela, yang memiliki arti khusus yaitu, Raja Singa Agung, yang mencerminkan kuatnya karakter dan kepemimpinan yang diemban olehnya. Setelah ayahnya, yaitu Sisingamangaraja XI atau Ompu Raja Sohahuaon Sinambela, wafat pada tahun 1876, Sisingamangaraja XII mengambil alih tahta sebagai penerusnya, melanjutkan warisan kepemimpinan yang telah ada sebelumnya. Sisingamangaraja XII mengambil langkah berani dalam melakukan perlawanan, sebagai hasil dari penentangannya terhadap upaya kristenisasi yang dilancarkan oleh pihak Belanda, serta keberatannya terhadap niat mereka untuk menguasai seluruh wilayah Tanah Batak. Perlawanan yang diinisiasi oleh Sisingamangaraja XII dimulai pada bulan Februari tahun 1878, ketika pasukan Belanda mendarat di Paaraja, tempat di mana penginjil Ingwer Ludwig Nommensen tinggal dan berkarya. Bersama dengan dukungan dari penginjil tersebut dan seorang penerjemah bernama Simoneit, pasukan Belanda melanjutkan perjalanan mereka ke Bahal Batu, dengan tujuan mendirikan benteng pertahanan. Kehadiran militer kolonial ini menjadi penyulut semangat Sisingamangaraja XII. Ia bersikeras untuk menjaga wilayah kekuasaannya di Tapanuli agar terhindar dari gempuran pihak Belanda. Selain itu, Sisingamangaraja XII mengusahakan agar budaya tradisional masyarakatnya tetap terjaga, terbebas dari intervensi negara-negara asing, dan menolak penyebaran agama Kristen di wilayah Tanah Batak. Pada tanggal 16 Februari 1878, Sisingamangaraja XII secara resmi menyatakan perang dengan melancarkan serangan terhadap pos militer Belanda yang berada di Bahal Batu. Sebagai respons terhadap tindakan ini, pihak kolonial Belanda, di bawah pimpinan Kolonel Engels dari Sibolga, mengirim tambahan pasukan sebanyak 250 tentara untuk melancarkan serangan terhadap Bakara, yang pada saat itu berfungsi sebagai markas pusat Sisingamangaraja XII. Dalam serangan tersebut, pasukan Belanda yang kuat berhasil merebut kendali atas Bakara. Beruntungnya, Sisingamangaraja XII dan pengikut setianya mampu menyelamatkan diri dan sementara waktu berlindung dalam pengungsian. Para raja yang tertinggal di Bakara dipaksa oleh pasukan Belanda untuk bersumpah setia kepada pihak kolonial, dan akibatnya wilayah tersebut dinyatakan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Meskipun terpaksa hidup dalam pengungsian, Sisingamangaraja XII tidak menyerah begitu saja. Ia terus mengadakan perlawanan dengan taktik gerilya di wilayah-wilayah seperti Butar-Butar, Huta Ginjang, Lobu Siregar, Nagasaribu, dan Gurgur. Namun, meskipun upayanya keras, perlawanannya akhirnya tak berhasil. Di tahun 1883-1884, Sisingamangaraja XII bersama pengikutnya berkumpul kembali dan merencanakan aksi serangan bersama Kerajaan Aceh. Bersama-sama, mereka berhasil menyerang pasukan Belanda di Uluan dan Balige pada bulan Mei 1883, serta mengepung Tangga Batu pada tahun 1884. Mengamati semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh Sisingamangaraja XII, pihak Belanda tidak tinggal diam. Pada tahun 1907, mereka memperkuat kekuatan militer dengan membentuk Korps Marsose yang dilengkapi dengan peralatan perang modern. Dengan pasukan Korps Marsose ini, Belanda melancarkan serangan di perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi. Dalam serangan tersebut, Korps Marsose berhasil mengisolasi dan menyudutkan Sisingamangaraja XII. Pada akhirnya, Sisingamangaraja XII gugur dalam pertempuran sambil memegang erat senjata pisau gajah dompak. Seorang korporal berbakat dalam pasukan Belanda, yang dikenal sebagai Kopral Souhoka, berhasil mengarahkan tembakan akurat ke arah kepala Sisingamangaraja XII tepat di bawah telinga. Dalam pertempuran tersebut, dua putra Sisingamangaraja XII yang bernama Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putri bernama Putri Lopian, juga ikut gugur. Sementara itu, anggota keluarga lainnya ditawan di Tarutung.